Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang ada di lantai bawah Jamaah Masjid Ar-Rahman Begal-Jaten yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Tadi ketika sholat isya rakaat pertama, setelah saya membaca surat Fatihah, membaca surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Lahab. Yang jawab cuma 3 orang. Saya sering menguji anak-anak saya, terutama murid-murid saya, ketika habis sholat Jumat, saya tanya, saya beri tugas, imamnya tadi rakaat pertama baca surat apa? Kalau bisa jawab berarti sholatnya khusyuk. Kalau tidak bisa jawab, tidak tahu, berarti tidak khusyuk. Jadi ukurannya mudah sekali. Tadi betul surat Al-Lahab. Simbah saya dulu bilangnya surat Tabat, karena dimulai dari Tabat yada abi lahabi wa tab. Wis rapopo, yang benar sebenarnya surat Al-Lahab. Surat ini menggambarkan usaha kerja kerasnya Abu Lahab gagal total. Abu Lahab niku paman Nabi, Bapak Ibu, sing paling barep, sing paling sombong, gaya, kemaki, sifat dengkinya luar biasa. Saking dengkinya dengan Nabi, berbagai cara dilakukan, tapi usahanya sia-sia. Dalam surat ini Allah gambarkan tangannya terbakar, itu secara fisik. Secara konotasi artinya usahanya semuanya sia-sia dan matinya tragis. Matinya Abu Lahab didahului oleh matinya adiknya yang pamannya juga, namanya Abu Jahal. Ya, jadi beda nih Abu Lahab dengan Abu Jahal, itu kakak beradik, kedua-duanya paman Nabi, keduanya pula matinya tragis. Kisah singkatnya Bapak Ibu, ini kalau lengkap saya butuh waktu 1 jam menceritakan perang Badar. Tetapi singkat saja saya cuplik nih, salah satu kisah Abu Jahal di tengah-tengah berkecamuknya perang Badar, ketika sahabat Nabi bernama Abdurrahman sudah masuk Islam. Dulu ketika masih kafir namanya Abdul Wud. Wud itu berhala, jadi hamba berhala. Abdillah, hambanya berhala. Setelah masuk Islam diganti nama oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Dalam sejarah Nabi 22 kali mengganti nama orang. Jadi orang-orang yang masuk Islam sama Nabi namanya diganti. Sama dengan saya Bapak Ibu, nama saya Fathuddin Aziz. Dulu di pondok pesantren nama saya diganti oleh ustadz saya, oleh guru saya Abdullah bin Azam. Nama saya menjadi Abdul Latif, hamba yang halus, lembut. Kenapa demikian? Karena dulu saya orangnya kasar, vokal. Saya masih ingat di pesantren saya programnya kalau tiap hari Jumat niku bal-balan. Sepanjang jalan keluar dari pondok pesantren sampai lapangan itu baris yang mimpin saya. Tiap kali ketemu polisi saya takbir, Allahu Akbar. Dulu saya itu benci sekali dengan polisi itu. Dulu waktu saya di pondok pesantren, sehingga pimpinan saya mengganti nama saya menjadi Abdul Latif. Sekarang kembali lagi ke Fathuddin Aziz. Abdurrahman juga begitu. Nah, ketika perang hendak dimulai, Abdurrahman yang dipilih oleh Nabi sebagai pemimpin sedang menghadang pasukan Abu Jahal, tetapi belum kelihatan di medan Badar. Tiba-tiba ada seorang lelaki, seorang pemuda, usianya 19 tahun, kira-kira SMA kelas 3 atau mungkin mahasiswa. Saya lupa, mohon maaf namanya siapa, karena lama saya tidak membaca lagi kisah perang Badar. Ditanya oleh Abdurrahman, wahai pemuda, apa
apa yang akan kamu lakukan? Pemuda ini menjawab, saya menghadang Abu Jahal. Mana Abu Jahal? Abdurrahman tanya, apa kamu sudah kenal? Belum, tapi saya mendengar Abu Jahal dulu orang yang paling menyakiti Nabi. Lalu kenapa? Kata pemuda, saya akan menghabisi Abu Jahal. Kata Abdurrahman, wow keren, pemuda ini 19 tahun akan menghabisi Abu Jahal. Dalam hitungan beberapa detik tiba-tiba muncul pemuda lagi yang berdiri di sebelah kirinya Abdurrahman. Saya juga lupa, mohon maaf namanya. Usianya 16 tahun, jadi hanya selisih 3 tahun. Berarti SMA kelas 1 ini. Yang ternyata adiknya. Tapi ketika adiknya datang, kakaknya tidak tahu karena sedang fokus menghadang kalau nanti Abu Jahal datang. Lalu ditanya Abdurrahman, wahai pemuda, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membunuh Abu Jahal. Kata Abdurrahman, kamu kenal? Belum. Tunjukkan aku ya paman. Begitu aku melihat akan aku bunuh dia. Siapa dia? Saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi. Begitu Abdurrahman mengatakan kita tunggu Abu Jahal datang, maka tiba-tiba Abu Jahal datang dengan pasukan yang gagah berani, perkasa, lapis 10 Bapak Ibu. Ini pasukan Abu Jahal itu dilingkari 10 pasukan kayak obat nyamuk itu. Abdurrahman berkesimpulan, itulah Abu Jahal. Semuanya berpakaian besi, tertutup besi, topinya besi, baja hanya mata saja kecil yang kelihatan. Begitu Abdurrahman mengatakan itu Abu Jahal, dua kakak beradik ini pemuda 19 tahun 16 tahun melesat. Jadi kalau kita lihat film kungfu kayak jadi langsung melesat itu, seperti anak panah lepas dari busurnya. Kedua pemuda ini menyerang habis-habisan, membabi buta. Karena belum punya pengalaman perang, maka adiknya langsung terbunuh dan mati syahid ya. Dulu itu kalau mau mati syahid masuk surga enak sekali itu, perang mati syahid itu. Kalau sekarang sulit mati syahid, kalau mati syahid gampang itu. Kakaknya yang 19 masih bertempur melawan Abu Jahal, sampai akhirnya juga meninggal juga, tapi tidak langsung. Tangan kanannya diputus oleh Abu Jahal, sempat tinggal beberapa sobekan kulit sehingga tangannya menggelantung. Kemudian dengan selendang yang meliliti badannya diikat sehingga perangnya pakai tangan kiri, masih melawan Abu Jahal itu. Sampai akhirnya tangannya dilepas karena menyulitkan ketika perang melawan Abu Jahal, sehingga perang terus panggung tangan kiri. Akhirnya meninggal juga, jadi dua-duanya mati syahid. Tetapi Bapak Ibu, ada kisah yang menarik. Dua serangan anak pemuda inilah yang sempat melukai pahanya Abu Jahal dan luka parah. Abu Jahal sampai terjatuh. Dan dua pemuda ini yang menggetarkan lawan. Sampai-sampai lawan pasukannya Abu Jahal berpikir, dua pemuda saja gesitnya luar biasa, ini kalau diturunkan pasti kalah ini. Maka hadirin, terjadilah satu peristiwa, pasukan Abu Jahal semuanya pergi. Apalagi sudah tercatat menewaskan 70 pimpinan kafir Quraisy. Ini yang membuat pasukan Quraisy di perang Badar gerugi, sudah lari semua. Sebagian umat Islam pasukan Nabi mengejar, sehingga Abu Jahal yang sudah terjatuh tertinggal, nggak ada yang ngurusi, nggak ada yang tahu. Dalam sejarah diceritakan Abu Jahal merangkak mencari tempat persembunyian sampailah di bukit berbatu, sehingga nggak ada yang tahu itu. Nah, ketika semua sibuk mengejar musuh yang lari, Abdurrahman ini mengumpulkan barang ghanimah, kemudian dengan Abdul Mu'in. Nah, Abdul Mu'in inilah yang ternyata menemukan persembunyian Abu Jahal yang sedang terluka parah. Lalu dengan mengurus pedang mengatakan, ya Abu Jahal, sekarang kamu mau apa? Pedang di tangan kananmu, kamu luka parah, sekali tebas kamu mati Abu Jahal, orang yang paling menyakiti Nabi. Apa kata Abu Jahal kepada Mu'in? Ya Mu'in, kamu itu bukan derajatnya, kamu jauh di bawah saya, kakimu saja kecil. Jadi Bapak Ibu, Abdul Mu'in ini orangnya kecil, kakinya juga kecil. Dulu pernah naik pohon, ketika kainnya tersingkap, kelihatan betisnya kecil. Lalu semua sahabat Nabi tertawa, kayak ngeceng guyu nih kalau. Sama Nabi, wahai para sahabat, jangan kau kira Abdul Mu'in ini lebih berharga, lebih terhormat daripada kalian. Lalu Nabi memanggil satu sahabat yang gemuk, yang kuat,
diminta berjabat tangan dengan Abdul Mu'in di hadapan Nabi. Begitu jabat tangan, tangannya diremet, jerit-jerit ini sahabat Nabi yang gemuk. Kata Nabi berbisik kepada Abdul Mu'in, "Hai Mu'in, jangan sombong, itu kekuatanku yang aku salurkan ini." Jadi Nabi membantu Abdul Mu'in sebenarnya agar mereka para sahabat hormat kepada Abdul Mu'in. Nah sekarang Abdul Mu'in berhadapan dengan Abu Jahal, sehingga disinilah kisahnya Bapak Ibu. Di pasukan Nabi gempar Abdul Mu'in yang kakinya kecil saja mampu membunuh Abu Jahal yang sudah sakaratul maut, ya, kafir Quraisy, dan akhirnya meninggalnya juga membusuk di bebatuan itu. Dalam kisah lain yang berjasa juga pemuda dua ini yang menghabiskan Abu Jahal. Nah berita meninggalnya Abu Jahal cukup menggemparkan penduduk kafir Quraisy, terutama Abu Lahab. Abu Lahab masih belum percaya, maka pergi ke rumah adiknya Abu Jahal, karena ada istrinya, ingin cari informasi apakah betul Abu Jahal meninggal di peperangan Badar. Ternyata yang menjawab pembantunya, betul, meninggal dunia, mati. Abu Lahab nggak percaya, malah pembantunya ini dipukuli. Nah karena pembantunya punya majikan, istrinya Abu Jahal nggak terima kalau pembantunya dipukuli, gantian Abu Lahab yang dipukuli adik iparnya sampai babak belur itu. Akhirnya Bapak Ibu, kisah yang tragis meninggalnya Abu Lahab di rumahnya sendiri, di kamar, karena penyakitnya Bapak Ibu, karena babak belur dipukuli adik iparnya, sehingga penyakitnya membusuk, semuanya luka membusuk, baunya bukan main, dan dikabarkan penyakitnya menular. Maka semua masyarakat menjauhinya, dan di rumah itulah Abu Lahab dari luar dilempari oleh istrinya, dilempari oleh anak-anak, sampai batu-batunya menutupi rumahnya sampai meninggal di situ. Inilah Bapak Ibu kisah tragisnya Abu Lahab sekaligus Abu Jahal yang sia-sia usahanya selama ini karena dengkinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah ini Bapak Ibu ada di dalam surat Al-Lahab dan penjelasannya ada di dalam hadis-hadis. Kalau kita hanya hafal surat Al-Lahab saja, hanya membaca saja, tentu tidak akan tahu bagaimana riwayat cerita asbab